Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratan karamin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang semoga senantiasa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian sampai menjelang sholat isya nanti. Tentu mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita masuk pada ayat ke-69 dari tafsir Hamamizadah atau tafsir surah Yasin. Wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Ay wa ma yashalu lahu dzalika, yaitu tidak mudah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzalika, hal itu yang dimaksud adalah bersyair. Wa qala Muammar an Qatadah, dan berkata siapa Imam Muammar dari Imam Qatadah, balaghani telah menyampaikan kepadaku anna Aisyah, sesungguhnya Siti Aisyah su'ilat, itu pernah ditanya, hal kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, apakah ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tamassala minasy-syi'ri, membuat seumpama dari syair. Qalat, kemudian Siti Aisyah menjawab, kana syi'ru abghadu ilaihi, ketahuilah bahwasanya syair itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qalat, kemudian Siti Aisyah berkata, walam yatamassalin nabiyyu alaihi salatu wassalam syai'an minasy-syi'ri illa baitan min bani Qais, dan tidak pernah Nabi itu membuat sesuatu yang serupa syair kecuali satu bait yang dikutip oleh Nabi itu dari Bani Qais. Apa satu syair yang pernah diucapkan Nabi tadi? Satabdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. Satabdi lak, akan nampak laka bagimu, al ayyamu, hari-hari, ma kunta jahila, ada siapa engkau, jahila itu tidak paham, tidak mengerti atau bodoh. Wa ya'tika, dan akan datang kepadamu, bil akhbari, dengan kabar-kabar, malam tuzawwid, yang tidak meminta upah. Jadi maksudnya di sini syair yang pernah, satu bait ini yang pernah diucapkan oleh Nabi yang dikutip dari Bani Qais, itu akan nampak hari-hari ketika kita tidak paham, kemudian datang kabar penyampaian yang orang yang menyampaikan itu tidak minta upah. Artinya yang dimaksud adalah, termasuk kita flashback kepada awal-awal kita ketika pembahasan tafsir ini, bahwa Allah itu selalu mengirim nabi dan utusan pada satu kelompok masyarakat yang kemudian berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, di mana dakwah mereka itu tidak minta bayaran apapun. Makanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang lain,
ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah oleh kalian man la yas'alukum ajra, orang-orang yang tidak memasang tarif kepadamu, wa hum muhtadun, dan sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, kata Allah. Karena di dalam dakwah itu memang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasang tarif. Diundang ceramah ke satu tempat, kemudian ditentukan, ya aku mau dakwah sana, mau ceramah, kalau aku dibayar 50 juta misalnya. Jadi itu tidak boleh secara hukum. Oleh Al-Quran itu tidak dibolehkan. Kalaupun nanti ada panitia penyelenggara kemudian memberi imbalan, memberi tanpa ada penetapan harga dari orang yang berdakwah, itu sah-sah saja, halal secara hukumnya halal. Tetapi kalau menentukan, itu hukumnya yang tidak boleh. Maka orang-orang yang berdakwah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta balasan apapun dari manusia, itulah sesungguhnya orang-orang yang mendapat petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu bait yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun ada sebuah pelajaran penting. Meskipun Rasulullah menggunakan satu bait syair dari Bani Quraisy ini. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, "Alaysa hadha syi'ru ya Rasulullah?" Mendengar Rasulullah mengucapkan ini, kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Bukankah ini syair ya Rasul?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Lastu bisyairin wala yanbaghi li syi'run." Ini bukan syair, kata Rasulullah. Ini sekedar nasihat saja. Wala yanbaghi, dan tidak patut, tidak pantas bagiku asyi'ru, apa syair. In, melainkan huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Melainkan sesungguhnya Al-Quran itu, kata Allah, zikrun adalah peringatan, wa Qur'anun mubin, dan Al-Quran itu mubinun, itu adalah ayat yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Ay yubayyinul fara'id wal hududa wal ahkama, yaitu Al-Quran itu mengandung tentang fardu-fardu, kewajiban-kewajiban, wal hududah, dan had, hukuman-hukuman, wal ahkama, dan hukum-hukum. Wa ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullama arada an yaqra'a baitan ala tariqit tamassuli yubdilu dhalikal baita fi lisanihi bi qudratillahi ta'ala min sumtin nadbi ilan nasri. Jadi Rasulullah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan satu bait syair, maka kemudian akan dipelesetkan oleh Allah itu syair yang dibaca itu, sehingga tidak lagi menjadi syair bait yang dibaca itu. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baik dari ucapan, tingkah laku, dan perangainya semuanya itu dijaga, dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qara'a yauman hadal baita, sebagaimana pada suatu hari Rasulullah membaca satu bait. Apa bunyi baitnya? Kafa bil islami wasaibu lil mar'i nahiyan. Cukuplah bil islami, dengan Islam, wasaibu lil mar'i nahiyan, dan uban lil mar'i bagi seseorang itu nahiyan, itu akan menjadi penghalang, pencegah, maksudnya pencegah dari perbuatan dosa. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ya Rasulullah. Mendengar bait ini, kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ana sahibu hadal baiti, aku pemilik bait ini ya Rasul. Artinya Sayyidina Abu Bakar yang
mengarang bait ini. Jadi asli dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah bait yang di depan tadi, kafa bil islami wasyaibu lil mar'i nahiyan, itu asli kalimatnya adalah kafal musyayyabu wal islamu lil mar'i nahiyan. Jadi dipelesetkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalimat itu tidak menjadi syair tetapi kemudian menjadi nasihat kepada kita umat manusia. Tsumma qara'an Nabi alaihi salatu wassalam mislal awwali faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, asyhadu annaka la Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau ya Rasul adalah utusan Allah, wa ma 'allamaka syi'ru, dan tidak mengajarkan kepadamu siapa Allah asy-syi'rah terhadap syair, wa ma yanbaghi laka, dan sungguh tidak pantas bagimu apa syair itu. Fama qala Nabi alaihi salatu wassalam kalaman mauzunan illa hada. Jadi tidak ada yang diucapkan oleh Rasulullah selama hidupnya kecuali ucapan mauzun yang diwazankan yang seperti ini saja yang diucapkan oleh Nabi. Setelah itu tidak ada lagi yang pernah diucapkan oleh Nabi. Anan nabiyyu la kadibah, aku ini seorang nabi kata Rasulullah. La kadibah, tidak bohong. Jadi aku tidak mungkin bohong kata Rasulullah. Ana ibnu Abdul Muthalib, aku adalah anak cucunya Abdul Muthalib. Selanjutnya liyundhira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, ayat ke-70. Liyundhira, agar Nabi Muhammad memberi peringatan, yakni bil Quran. Maksudnya peringatannya adalah dengan Al-Quran. Di dalam lafaz yundhira ini bisa dibaca dua. Qara'a ahlul Madinati wasyami wa Yaqubi bitta'i. Sedangkan orang ahli Madinah, ahli Syam, Imam Yaqub ini membacanya dengan ta. Berarti tidak dibaca liyunzira, tapi dibaca litunzira. Jadi bapak-bapak bisa dua bacaan, itu sama-sama benar. Bisa bapak baca liyunzira man kana hayyan wa yahiqqul qawlu 'alal kafirin, bisa dibaca litunzira man kana hayyan wa yahiqqul qawlu 'alal kafirin. Itu sama benarnya. Sesuai alasan yang dijelaskan tadi. Kalau dibaca litunzira, berarti domir yang disimpan itu anta. Litunzira, agar supaya engkau memberi peringatan. Itu maksudnya artinya. Kalau dibaca liyunzira, maka dia domir yang disimpan adalah domir huwa, berarti dia. Liyunzira, agar dia siapa? Dia Muhammad memberi peringatan. Nah itu maksudnya Pak. Wa qara al-akharun bil ya'i, dan membaca yang lain, imam-imam yang lain itu bil ya'i dengan ya. Man terhadap orang kana hayyan, yang ada siapa man hayyan itu hidup. Jadi arti hidup di sini apa? Yakni mu'minan hayyal qalbi li'annal kafira kal mayyit. Jadi hayyan di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman yang hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada manusia ini hidup, dia bernyawa tapi hatinya mati. Tanda-tandanya orang yang dimatikan hatinya oleh Allah adalah orang yang sudah tidak mempan lagi dengan peringatan-peringatan. Dinasehati tidak mau, diajak kepada kebaikan tidak mau. Itu tanda-tanda orang yang mati hatinya. Kan banyak kadang-kadang kita baik dengan teman, dengan tetangga ngajak, "Yom kita sama-sama sholat ke Masjid Agung, ke jemaah." Ngajak-ngajak, semuanya apa seorang kau. Itu nanti amal masing-masing mah. Banyak orang seperti itu. Tidak mau ketika diajak pada kebaikan-kebaikan, malah dia protes. Jadi dimatikan oleh Allah hatinya. Li'annal kafiru kal mayyit, sedangkan orang kafir itu seperti mayat kata ulama di dalam tafsir surah Yasin ini. Li'annahu la yatadabbar wa la yatafakkar. Kenapa orang kafir itu dianggap seperti mayit, seperti mayat?
karena dia tidak bisa mengambil pelajaran, tak bisa merenung, wala yatafakkar, dan dia tidak bisa berpikir. Logikanya tidak dipakai untuk agama ini. Bagaimana mungkin dia dianggap menggunakan akal dan pikirannya? Bagaimana mungkin dia dianggap merenung? Kadang-kadang sesuatu yang tidak masuk akal mereka lakukan. Contohnya mereka menyembah patung misalnya. Apa sebenarnya manfaatnya patung itu? Berhala itu apa manfaatnya, Pak? Tidak ada. Secara logika kita juga berpikirnya itu tidak ada manfaatnya. Masa patung yang dibuat batu kita yang buat, kita juga yang nyembah? Kan tidak masuk akal, Pak. Seharusnya kita ini kepada Allah itu, kepada Tuhan yang kita sembah, kita itu mohon pertolongan. Tapi justru dia yang buatnya pun kita, yang nyembah juga kita. Itulah yang disebut dengan kalmayyit. Artinya logika mereka tak berjalan, sehingga sesuatu yang tidak masuk akal pun mereka lakukan, gitu maksudnya. Yakni arsalna Muhammadan. Jadi kata Allah, kami mengutus kepada Muhammad itu liyundzirul mu'minina bil Qur'an, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Wa yahiqqal qawlu ay yajibu hujjatul adab, dan membenarkan terhadap apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Artinya yang dimaksud di sini apa? Kalau mengingkari kita, yajibu hujjatul azab, maka akan diancam oleh Allah itu dengan siksaan nanti di akhirat. Alal kafirina, terhadap orang-orang yang kafir, al musirrin al kufri, yaitu orang-orang yang menjadikan dirinya itu menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. 71. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Awalam yarau, apakah mereka orang-orang kafir itu tidak melihat? Anna, sesungguhnya kami khalaqna, yang kami telah menciptakan lahum bagi mereka itu mimma amilat aidina, dari apa-apa atas dasar kekuasaan kami, an'aman, terhadap binatang ternak. Fahum, kemudian mereka dengan binatang ternak itu malikun, mereka itu memilikinya. Apa kalian tidak berpikir, kata Allah, bagaimana kami menciptakan binatang ternak, kemudian binatang ternak itu menjadi milik-milik kalian? Ay mimma tawallaina khalqahu biaidina, yaitu kami pasrahkan, kata Allah, binatang-binatang ternak itu di dalam penciptaannya itu setelah kami ciptakan, setelah diciptakan Allah dengan kekuasaan kami, kata Allah, bi ghairi i'ati ahadin, yang ketika kami menciptakan, kata Allah, tidak ada yang menolong siapapun. Allah sendirian yang berkenan menciptakan binatang ternak itu, kemudian diserahkan kepada manusia. Yakni alam yarul munkiruna inna khalaqna lahum biqadridina. Perbandingannya, apakah kalian hai orang-orang yang ingkar, sesungguhnya kami telah menciptakan bagi kalian dawaban, itu binatang-binatang ternak, mislul farasi, sebagaimana seperti kuda, wal bighali, dan bighal, wal himari, dan himar, wal fil, dan gajah, wal jamali, dan onta, wal ghanami, dan kambing, wal mu'zih, dan kambing. Kalau ghanam itu kambing besar, kalau mu'zih itu bahasa Arabnya itu kambing kacang, Pak. Kambing kecil itu bahasa Arabnya mu'zih. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Wa dhalnalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Dan kemudian kami menaklukkan terhadap binatang ternak itu lahum, untuk kalian, faminha rukubuhum, maka sebagian dari binatang ternak itu, rukubuhum itu menjadi tunggangan kalian, wa minha yakulun, dan sebagian lagi itu menjadi konsumsian kita, menjadi makanan bagi kita umat manusia. Ay sakharnaha lahum fayahmiluna 'alaiha wa yasukunaha haitsu sya'u. Nah, kemudian mereka itu menjadikan binatang ternak itu sebagai pembawa barang-barang. Kayak onta kan bawa barang-barang, kalau dulu kendaraan. Iya, kalau sekarang Pak Pajero, Fortuner, pakai mobil kita. Dulu di zaman Rasulullah
Mana ada Fortuner, Pak. Jadi kalau mau bawa barang itu onta, ditaruh di atas onta untuk membawa barang-barang. Jadi terkaitan seperti itu. Jadi hubungannya ya kepada sekarang juga kendaraan-kendaraan mewah yang kita miliki hari ini itu juga atas kehendak Allah. Makanya kendaraan-kendaraan itu bisa diciptakan oleh akal pikiran manusia. Wal muradu mimma yakuluna ma yukalu lahmuhu. Yang disebut dimakan di sini adalah ma yukalu lahmuhu, yaitu yang dimakan daging-dagingnya binatang-binatang itu. Ai ja'alnahu ma'kulan, yaitu kami telah menjadikan kepada manusia itu binatang-binatang itu ma'kulan, menjadi makanan-makanan mereka. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Dan bagi mereka itu, kata Allah, manafi'un, itu mengambil manfaat. Mengambil manfaat apa? Jadi binatang digunakan untuk nyaka kalau dulu. Wa masyaribun, dan diminum. Contohnya susunya yang kita ambil itu kita minum. Afala yashkurun, apakah mereka itu tidak mau bersyukur, kata Allah. Kenapa mereka itu tak mau bersyukur? Padahal semuanya sudah dari aku semua tuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang itu? Yang tidak disyukur itu, yang dimanfaatkan dari binatang-binatang yang diciptakan Allah. Min aswafiha, di antaranya adalah dari bulu-bulu yang diciptakan Allah. Wa ash'ariha, dan dari rambut-rambut binatang. Wa aubariha, dan dari daging-daging mereka binatang itu. Wa albaniha, dari susu-susu mereka. Wa ansabiha, dan dari kekuatan-kekuatan binatang itu. Apalah yashkurun, kata Allah, apakah mereka itu tidak mau bersyukur? Rubba hadihin nikmah, terhadap penguasa kenikmatan yang telah memberi kenikmatan kepada kita semua. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. Wattakhadhu, dan kemudian mereka itu semua orang-orang kafir itu menjadikan min dunillahi, dari selain Allah, alihatan, sebagai Tuhan, la'allahum yunsurun, yang mereka itu menyangka bahwasanya yang disembah dari selain Allah itu yunsurun, yang akan memberikan pertolongan kepada mereka. Hum taraku ibadatallahi, mereka itu orang-orang kafir meninggalkan untuk menyembah Allah. Alladhi huwa rabbul alamin, yang sesungguhnya Allah itu adalah penguasa seluruh alam. Wa rabbu hadihin nikmah, dan yang menguasai terhadap seluruh kenikmatan-kenikmatan. Wa'budu min dunillahi alihatan, justru mereka itu menyembah dari selain Allah sebagai Tuhan mereka. Litamna'uhum min adabillahi ta'ala, mereka menyangka bahwa dengan menyembah selain Allah itu nanti akan menjadi pencegah mereka, menjadi penolong mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una nasrahum, la yastati'una, tidak akan mungkin yang mereka sembah itu mampu untuk nasrahum, menolong mereka itu. Qala Ibnu Abbas, berkata siapa Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud la yastati'una nasrahum adalah la yaqdirul asnamu ala nasrihim. Jadi tidak pernah akan mampu para berhala-berhala itu untuk menolong mereka itu dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa hum lahum jundum muhdharun, wa hum, dan sesungguhnya berhala-berhala itu lahum, bagi mereka orang-orang kafir, adalah jundun muhdharun, itu nanti akan menjadi kelompok bagian muhdharun yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ai al-kufaru lil asnami, yaitu orang kafir itu dan para berhala-berhalanya itu. Wa yuhdharuna bil ibadati indaha fid dunya wa hiya la tasufu ilaihim khairan wa la tastati'u lahum nusran. Jadi berhala yang mereka sembah ketika mereka hidup di dunia itu, nanti ketika masuk ke dalam neraka Allah, maka berhala-berhalanya dengan orang-orangnya semua masuk neraka itu.
Makanya dalam Al-Quran itu jelaskan bahwa waquduhan nasu wal hijarah, itu Al-Quran. Api neraka itu bahan bakarnya itu adalah manusia, wal hijarah, dan batu-batu. Nah, batu-batu hijarah yang dimaksud di sini adalah patung-patung yang dibuat oleh manusia ketika masih hidup di dunia, kemudian mereka sembah, maka patung-patung itulah nanti yang akan menjadi alat pembakar dari orang-orang kafir yang dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya mereka menyangka patung itulah yang akan menyelamatkan mereka, padahal justru sebaliknya, patung itulah nanti yang akan menjadi alat atau medianya untuk membakar manusia yang masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah dijelaskan di tafsir Yasin sebelumnya, sudah pernah kita bahas, neraka itu sebenarnya tidak ada apinya. Api neraka itu ada, itu justru dari manusianya itu sendiri, dari dosa-dosa yang kita bawa sendiri ketika nanti di akhirat. Seberapa besar dosa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia, sebesar itu pula nanti siksaan yang didapatkan di akhirat itu. Makanya setiap orang nanti yang akan disiksa di neraka Allah itu, meskipun kompleknya sama, di neraka jahanam misalnya, tapi siksanya akan beda sesuai dengan perbuatan dosa yang dilakukan ketika di dunia. Begitupun ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti kita di surga, maka kenikmatan yang kita dapat juga si A dan si B-nya itu tidak akan pernah sama, sesuai juga dengan amal-amal kebaikan yang dilakukan ketika kita hidup di dunia. Bapak Ibu sekalian, jadi kesimpulan dari ini adalah yang pertama, bahwasanya Rasulullah itu dijaga, dimaksum dari perbuatan dosa. Lisannya saja itu dijaga oleh Allah untuk melakukan dosa. Maka seluruh panca indera Rasulullah itu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya orang kafir itu oleh Allah dianggap sebagai orang mati meskipun masih hidup. Kenapa? Karena mereka tidak mau menggunakan akal pikiran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akal mereka itu tidak digunakan dengan baik. Sesuatu yang tidak masuk akal, yang impossible sekalipun, itu mereka lakukan ketika hidup di dunia. Contohnya mereka itu menyembah patung, yang notabene patung itu dibuat dari batu yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi justru mereka sembah karena mereka menyangka bahwa patung-patung yang mereka sembah itulah nanti yang akan mampu untuk menolong mereka membebaskan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman yang dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang selalu bisa menerima kebenaran, orang-orang yang bisa menerima petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan untuk pada kesempatan malam ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ayat berikutnya itu pada kesempatan yang lain. Jika ada yang baik itu semata itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami, saya minta maaf, minta ampun. Saya akhiri, Allahu yuwaffiquna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.